Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita mulai kajian kita hari ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk hari ini kita akan bahas minimal ada 4 hal ya. Yang pertama yaitu tentang sunnah ab'ad dalam sholat, sunnah ab'ad dalam sholat. Kemudian yang kedua, sebab-sebab sujud sahwi. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan salat. Yang keempat, waktu-waktu yang diharamkan sholat. Yang pertama kita masuk pembahasan sunnah ab'ad dalam sholat. Ini sebenarnya kalau mau slide-nya ada ya, tapi kalau mau dicatat juga silahkan. Ya nanti saya sharing slide-nya. Jadi sunnah ab'ad itu adalah merupakan sunnah yang ketika ditinggalkan dalam sholat maka harus diganti atau disunnahkan ya, disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Di sunnah ab'ad itu adalah sunnah-sunnah dalam sholat yang ketika ditinggalkan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal. Ini perhatikan dulu. Tasyahud awal ini merupakan sunnah ya. Jadi kalau kita meninggalkan tasyahud awal maka kita tidak wajib untuk menggantinya atau tidak wajib kita melakukan sujud sahwi ya. Tapi disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi tasyahud awal ini hukumnya sunnah apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga kalau kita meninggalkan tasyahud awal ini maka kita disunnahkan nanti untuk melakukan sujud sahwi. Kalaupun tidak melakukan sujud sahwi ya sholatnya tetap sah. Jadi contoh, misalnya kita sholat jamaah
sholat jamaah, kemudian kita ya, lupa tasyahud. Misalnya imamnya duduk tasyahud awal, sementara kita berdiri, maka apa yang kita lakukan? Kita kembali mengikuti imam. Selama tadi posisi tubuh belum tegak secara sempurna. Berbeda dengan sholat sendiri. Nah, ketika sholat sendiri, ya, kalau kita sudah bangun berdiri, ya, sudah sempurna, maka kita tidak boleh lagi kembali mengikuti imam. Ya, tidak boleh mengikuti imam, tapi kita harus lanjut ke rakaat ketiga. Ya, kenapa? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, sementara berdiri dalam sholat itu hukumnya wajib. Jadi tidak boleh dalam sholat itu kita meninggalkan yang wajib untuk mengulang yang sunnah, tidak boleh. Contoh misalnya membaca ta'awudz sebelum al-fatihah itu hukumnya sunnah. Meskipun ulama berpendapat, ada yang mengatakan sunnahnya membaca ta'awudz itu hanya di rakaat pertama. Jadi setelah doa iftitah, ya, kemudian kita baca ta'awudz baru baca al-fatihah. Ada yang mengatakan hanya di rakaat pertama. Ada yang mengatakan di semua rakaat sebelum baca al-fatihah disunnahkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau pilih yang mana terserah. Nah, contoh tadi, misalnya kita lupa membaca ta'awudz, tapi sudah membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Nah, ketika kita lupa membaca ta'awudz, maka kita tidak boleh meninggalkan Al-Fatihah tadi, tapi terus membaca Al-Fatihah tanpa harus mengulang membaca ta'awudz. Jadi kembali lagi ke pembahasan sunnah ab'ad. Jadi yang pertama yang termasuk sunnah ab'ad itu adalah tasyahud awal. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ. Kemudian perlu diperhatikan semua, ini banyak yang salah dan ini fatal. Kapan kita membaca tahiyat itu tidak sempurna, khususnya tahiyat akhir, kita tidak perbaiki tasydidnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Khususnya huruf-huruf yang tasydid itu, tahiyyat. Itu kalau tidak sempurna tasydidnya, salatnya bisa batal. Dari itu saat tahiyat betul-betul dibaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap huruf yang bertasydid, yang ditekan harus ditekan. Ini sunnah abad yang pertama, tasyahud awal. Jadi hukumnya sunnah, jangan lagi dianggap itu wajib. Kemudian yang kedua, duduk tasyahud awal. Duduknya itu sunnah, ya. Cara duduknya boleh, kan ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash, ya. Duduk tawarruk itu ya yang tasyahud akhir, iftirash itu yang tasyahud awal. Jadi bentuk duduknya itu ketika tasyahud awal kita menduduki telapak kaki sebelah kiri, itu kita dudukin. Kemudian yang kedua tadi duduk tasyahud awal, ya. Yang ketiga salawat untuk Nabi pada tasyahud awal. Bacaan tasyahud awal tadi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian disunnahkan lagi menambah Allahumma shalli ala Muhammad
Sampai situ saja. Bukan wa ala ali Muhammad, tapi sampai Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pada tasyahud awal itu disunnahkan menambah salawat khusus untuk Nabi saja. Jadi bacaan tahiyat tasyahud awal itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad, sampai situ sunnahnya. Kalau lebih tak boleh. Kenapa sunnahnya sampai situ? Kalau dilebihkan maka jatuhnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Selama melebihkannya itu tidak sampai kepada hukum sengaja. Kalau sudah sengaja tadi itu makruh, kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Misalnya kelewatan dia baca tasyahudnya sampai salawat juga kepada keluarga Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang keempat, sunnah abad itu adalah salawat untuk keluarga Nabi. Salawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir. Jadi disunnahkan salawat kepada keluarga Nabi itu khusus pada tasyahud akhir. Sementara pada tasyahud awal khusus untuk Nabi saja. Kemudian yang kelima, kunut. Kunut. Jadi kunut ini dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Doanya itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya. Kalau kita makmum ya tidak usah baca, ikut saja kata imam. Kemudian yang keenam, berdiri untuk doa kunut. Berdiri untuk doa kunut. Kunut cuma subuh. Dalam salat fardu cuma subuh. Kecuali ada kunut nazilah. Misalnya ketika ada musibah besar ya, atau ada peperangan, maka disunahkan untuk kunut nazilah. Redaksinya beda. Kunut nazilah itu tergantung nanti. Misalnya apa penyebabnya? Musibah, berarti doanya tentang musibah. Peperangan, berarti doanya tentang peperangan. Nah, tapi kalau kunut subuh ya seperti yang pada umumnya kita baca ketika sholat. Ada nggak sih sholat witir? Ya? Sholat lain sholat witir. Ketika tarawih 16 terakhir. Ramadan 16 terakhir. Ya, 16 sampai 30. Itu pun berbeda pendapat antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dan ingat, ini kunut ini hukumnya sunnah. Jadi jangan berdebat. Kamu kenapa nggak kunut? Saya kunut, kamu nggak kunut. Kamu nggak sah soalnya. Loh kok nggak sah? Padahal hukumnya sunnah. Jadi mau dia kunut mau nggak ya? Terserah. Yang repot itu kalau dia nggak sholat. Kita ribut ngurus ini kunut ini nggak kunut. Tapi orang yang tak sholat kita biarkan. Tidak kita kasihkan pencerahan, tidak kita ingatkan. Akhirnya udah dari dulu sampai sekarang ribut ini kunut ini tidak kunut. Sementara yang tak sholat dia tetap nggak sholat. Padahal hukumnya sunnah. Yang mau yang kunut sholatnya tetap sah, yang tidak kunut sholatnya tetap sah. Kemudian yang keenam tadi sudah ya, berdiri untuk doa kunut. Terakhir, salawat dan salam untuk Nabi. Salawat dan salam untuk Nabi, keluarganya, dan sahabatnya saat kunut.
Salawat dan salam untuk Nabi, keluarganya dan sahabatnya saat kunut. Kan terakhir bacaan kunut itu wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi, alihi itu artinya keluarganya, wa sahbihi itu artinya sahabatnya, wa baraka wa sallam. Nah, itu salam kepada Nabi. Itu yang dibaca. Sudah selesai sunnah Ahmad. Kalau kita meyakini kunut itu sebagai sunnah Ahmad, dalam mazhab Syafi'i termasuk sunnah Ahmad, sunnah yang dianjurkan. Kita bermazhab Syafi'i. Maka dari itu, ketika kita meninggalkan kunut, ya, atau 7 hal tadi, mulai tasyahud awal, duduk tasyahud awal, salawat kepada Nabi, ya, tasyahud awal, salawat kepada keluarga Nabi, tasyahud akhir, kunut, berdiri kunut, ya, salawat dan salam. Ketika itu kita tinggalkan dalam sholat, maka disunnahkan. Perhatikan, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Ya. Tapi kalau kita tidak sujud sahwi, nah, pertanyaannya sah nggak sholatnya? Tetap sah. Tetap sah. Tapi disunnahkan, dianjurkan. Kalau sudah ada dianjurkan itu berarti sudah mendekati wajib. Nah, itu untuk melakukan sujud sahwi. Ya, kenapa? Karena kita lupa mengerjakan. Jadi ini sunnah ab'ad. Masih ada pertanyaan tentang sunnah ab'ad? Jadi kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Oke. Ya, yang di Zoom juga kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Oke, baik. Sekarang kita masuk pembahasan sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. Sebab sujud sahwi. 1. Meninggalkan sunnah ab'ad. Meninggalkan sunnah ab'ad. Jadi yang 7 tadi kalau kita tinggalkan, kita sujud sahwi sebanyak 2 kali. Tak perlu misalnya kita ketinggalan 7-7-nya, lupa tasyahud, lupa kunut, lupa salawat, lupa salam, lupa berdiri kunut, kita sujud sahwi pula 7 kali. Nah, ya, meskipun ketujuhnya kita lakukan secara bersamaan dalam sholat, sujud sahwinya tetap 2 kali. 2 kali sujud. Sujud sahwi itu 2 kali ya. Jadi jangan dianggap sujud sahwi itu untuk satu sebab, tidak. Kalau misalnya nih, nah di sini kan nanti sebab sujud sahwi kan ada 4. Kalau misalnya keempat-empatnya kita lakukan, tak perlu kita sujud sahwi 8 kali. Cukup 2 kali saja. Jadi yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja, dan tidak membatalkan saat tidak sengaja. Ya, jadi yang kedua ini mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja dia tidak batal. Jadi ada perkara yang dalam sholat itu, ya, kalau kita melakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sholat batal.
Sengaja tak sengaja kalau dilakukan batal. Contoh, makan banyak, makan satu piring. Mau sengaja tak sengaja lupa ataupun tak lupa, batal. Ketawa bergerak lebih dari 3 kali, ya, bergerak lebih dari 3 kali, sengaja ataupun tak sengaja, hukumnya batal. Misalnya gerak begini, banyak kali geraknya. Ingat dia, wah saya tadi geraknya lebih dari 3 kali, batal. Sengaja maupun tak sengaja. Tapi ada juga perkara yang membatalkan sholat, ya, itu kalau disengaja saja. Tapi kalau tak sengaja tak batal. Contoh, menambah rakaat. Misalnya sholat 3 rakaat maghrib, sengaja dia tambah jadi 4 biar banyak pahalanya katanya, ya kan? Nah, masa lalunya kelam banyak dosa, ya. Udahlah sholatlah 6 rakaat sama dia, sengaja dia tambah, itu batal. Tapi kalau tak sengaja lupa, ini sudah 3 atau 4, sudah 4, 5 atau 6, tak sengaja dia tambah, saking busuknya sholat maghrib sampai 10 rakaat, lupa, maka itu tidak membatalkan sholat kalau dia lupa. Tapi kalau dia secara sadar menambah, maka itu batal sholat. Makan dengan sengaja itu hukumnya membatalkan sholat. Tapi tak sengaja makan, syaratnya sedikit. Misalnya kita ada sisa makanan, tiba-tiba tertelan, itu kan termasuk makan sudah. Tapi tak sengaja, itu tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja memang sudah tahu ada di sini sisa makanan, ditelan pula dengan sengaja, sayang katanya kan. Jadi harus dibuang gitu, Ustaz? Ya, kalau diusahakan dibuka secara maksudnya secara terhormat. Ya. Kita boleh gitu, Ustaz, buang makanan pada saat sholat? Boleh kita ambil, boleh. Oh, bergerak. Boleh. Tapi ingat, syaratnya gerakannya tidak melebihi 3 kali gerakan. Jadi jangan dipahami, Ustaz, kalau lompat gimana Ustaz? Lompat 1 kali. Kan katanya yang membatalkan sholat gerakan 3 kali, lebih dari 3 kali. Kalau lompat 1 kali, tetap batal, meskipun cuma 1 kali. Misalnya lompat. Kalau nguap, Ustaz? Nguap tidak membatalkan sholat. Nguap yang 3 kali? Nguap yang lebih. Itu yang tidak bisa dikontrol, ya, tidak bisa dikontrol. Kita mau nguap mau nggak nguap itu kan bukan mau kita. Jadi sesuatu yang kita sengaja, ya. Jadi ada juga gerakan yang meskipun sekali dilakukan itu membatalkan sholat. Contoh tadi misalnya lompat, ya, atau melangkah yang langkahnya sangat jauh, ya. Misalnya dari sini dia pindah ke situ, kosong safnya, dia lompat langsung ke situ, itu batal. Meskipun cuma 1 kali. Maka dari itu ketika ada saf kosong itu ada caranya. Kemarin seperti yang saya contohkan. Gesernya tidak boleh lebih dari 3 kali. Contoh misalnya di sini kosong, ya, kosong, ada yang batal. Maka gesernya begini, 1, 2. Oh, ya ini resiko yang tidak hadir langsung. Oke, jadi misalnya seperti ini. Kosong di sini, batal sholatnya. Maka ketika kita geser tidak boleh langsung begini, tidak boleh, batal sholatnya. Kenapa? Itu gerakan besar. Maka cara menggesernya harus, itu pun langkahnya sangat kecil. 1, 2, 1, 2. Masih kosong gitu, Ya? Masih Masih kosong. Yang penting tadi 1 tidak lebih dari 3 gerakan. Kalau sudah sampai 3 gerakan berhenti dulu. Jadi tidak boleh berturut-turut lebih dari 3 gerakan. Jadi contohnya tadi misalnya, anggaplah 3 orang langsung batal, ya, anggaplah, gitu ya. Jadi fikih itu memang sering berandai-andai. Jadi harus tidak boleh langsung lebar begini. Harus pelan-pelan. Maksimal 3 gerakan. 1, 2, 3. Boleh. 3. Itu pun gerakannya harus kecil. Sama halnya kalau di depan kita mengisi, tidak boleh langsung begini, batal. Gerakan besar. Jadi harus
Pelan-pelan. 1, 2, 3. 1, 2. Ya. Kalau misalnya saf kosong dia tidak gerak, salah juga? Nggak masalah, dia nggak gerak. Dia tidak pindahkan, tidak membatalkan sholatnya. Cuma memutus saf. Jadi utama apa, Ustaz? Yang utama ya diisi. Mengisi saf yang kosong. Ya. Jadi dia tetap harus bergerak. Harus bergerak. Nah, cuma kan kadang bingung. Kalau misalnya sudah safnya rapat kan, bingung yang di sebelahnya yang geser, apa yang di belakangnya yang geser. Nanti beradu pula, tabrakan kan repot. Maka lebih bagusnya sebenarnya di belakangnya maju. Nah, banyak Ustaz bilang kalau garuk kan jadinya aja. Nah, garuk tuh gini atau boleh gini ya? Boleh seperti ini. Misalnya Ya seperti ini ya. Jadi kalau gerakan kecil yang ditolerir oleh para ulama adalah garukan yang jari. Ya, seperti ini. Yang ketika orang nampak itu dia masih mengatakan orang yang sholat. Tapi kalau sudah begini, dari jauh orang mengatakan oh, enggak sholat itu. Ya kan? Lagi apa misalnya. Tapi kalau begini, gatal begini, itu masih bolehkan lebih dari 3. Selama gerakannya tidak menunjukkan bahwasanya dia tidak sholat. Ya. Nah ini kembali ke pembahasan kedua tadi. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, misalnya tadi contohnya menambah rakaat, itu kan kalau sengaja batal, kalau tak sengaja kan tak batal ya. Maka ketika itu terjadi kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Contoh misalnya, saking khusyuknya di sholat ya, sholat begini. Misalnya minal jinnati wan nas, Allahu akbar, ruku dia. Lupa dia bangun i'tidal, langsung sujud. Maka ketika dia sujud, dia ingat oh saya tadi tidak bangun i'tidal, maka dia kembali lagi. Ketika itu terjadi, nanti dia disunahkan melakukan sujud sahwi. Seperti itu. Iya, kembali lagi ke i'tidal. Atau misalnya setelah minal jinnati wan nas, dia tidak ruku, langsung sujud. Ketika dia sadar, dia ingat, maka dia harus kembali melakukan ruku. Melanjutkan terus sampai selesai tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi. Boleh. Misalnya saya minal jinnati wan nas. Ya, karena itu wajib ya, harus diulang karena sama-sama rukun. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, langsung sujud. Misalnya ada yang begitu kan? Melamun atau apa entahlah. Langsung sujud, dia ingat oh saya nggak ruku ini, maka dia harus bangun kembali dan ruku. Ruku, kemudian i'tidal dan terus melanjutkan sholatnya sampai tasyahud akhir, kemudian dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Berdirinya dari langsung ruku, langsung posisi ruku. Iya. Itu yang kedua ya. Jadi mengerjakan sesuatu yang membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan saat ia lupa. Jadi tadi misalnya ketelan makanan ya, tak sengaja, maka disunahkan dia sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi itu memindahkan rukun qauli. Rukun qauli dalam kurung yang diucapkan, ya, tutup kurung, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Rukun qauli itu apa saja? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang diucapkan ketika kita memulai sholat, itu namanya takbiratul ihram. Tapi takbir yang kita ucapkan ketika mengganti setiap gerakan sholat itu bukan takbiratul ihram namanya, takbir biasa yang hukumnya sunnah. Tapi takbiratul ihram yang ketika kita memulai sholat Allahu Akbar itu hukumnya wajib, termasuk rukun sholat. Nah kalau misalnya ya, itu termasuk rukun qauli. Yang termasuk juga rukun qauli adalah surah Al-Fatihah.
Surah Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Misalnya kita pindahkan di Al-Fatihah, dan misalnya tasyahud akhir, kita membaca Al-Fatihah, kita lupa tiba-tiba kok terbaca Al-Fatihah ini, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud. Jadi dia pindahkan rukun qauli. Kemudian bacaan tasyahud akhir itu juga termasuk rukun qauli. Kalau itu dipindahkan bukan pada tempatnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang terakhir, yang keempat penyebab sujud sahwi, menambah rukun fi'li. Dalam kurung gerakan, tutup kurung, yang disebabkan adanya keraguan, Contoh tadi, ya, misalnya sholat 3 rakaat, dia tambah jadi 4 rakaat karena ragu, maka dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Rukun itu kan ada berapa kemarin? Masih ingat? Ada yang mengatakan 6, ada yang 11, ada yang 12, ada yang bahkan 17. Dari rukun itu, dari sekian banyak rukun itu terbagi 2. Ada namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan seperti takbiratul ihram, takbir pembuka sholat, kemudian surah Al-Fatihah, kemudian bacaan tasyahud akhir. Ada juga namanya rukun fi'li, gerakan. Contoh misalnya sujud, ruku, ya, itu termasuk rukun fi'li, yang berupa gerakan. Sekarang saya mau tanya, mengangkat tangan begini tasyahud, itu termasuk rukun tidak? Tidak termasuk rukun. Iya, berarti kalau tidak termasuk rukun masuk sunnah. Ada tasyahud itu macam-macam, ada yang begini, ya. Ada yang seperti ini, ada yang begini saja lurus. Ya. Jadi yang benar sama-sama benar. Yang salah itu kalau tangannya diangkat atas ini. Iya, ada jamaah yang begini. Ada juga yang sampai nulis ini asyhadu an la ilaha illallah. Kalau yang sampai menulis itu saya belum menemukan riwayatnya, wallahu alam benar tidaknya. Tapi kalau yang goyang-goyang begini saja, itu ada riwayatnya, ya. Ini berarti pada saat fil alamina innaka hamidum majid. Ketika mau salam sudah turunkan. Kita bacaan kita selesai atau imam? Tunggu imam selesai kalau kita mampu. Ya. Jadi kita nggak turun tangan sampai selesai imam. Imam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turunkan. Iya. Kalaupun turun sebelumnya tidak membatalkan sholat. Ingat itu ya. Jadi yang membatalkan sholat itu yang paling utama adalah meninggalkan rukun. Cuma nanti ada memang perkara-perkara yang membatalkan sholat yang kita bahas juga. Masih ada pertanyaan? Nah, kita lanjut kepada tata cara dan bacaan sujud sahwi. Tata cara dan bacaan sujud sahwi. Yang pertama cara sujud sahwi, ya. Dilakukan dengan 2 kali sujud. Dilakukan dengan 2 kali sujud. Dan diselingi dengan
duduk di antara dua sujud. Koma, waktunya dilakukan setelah tasyahud akhir. Waktunya dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sebelum salam. Ya. Contoh ini ya. Tahiyat akhir ya. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingat, tadi saya enggak tasyahud awal. Ingat dia. Maka dia sebelum salam dia lakukan sujud sahwi 2 kali. Jadi fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan salam dulu. Sujud. Kemudian bangun dari sujud. Kemudian sujud lagi, bangun, baru salam. Sujud ada kali ya? Hah? Saat kita sujud tidak dalam mengucapkan. Ada di doanya sini. Bacanya pas sujudnya aja. Pas sujudnya aja. Pas duduk di antara dua sujud, boleh yang baca Rabbi ghfirli warhamni, boleh juga tidak baca. Berarti pas setelah tasyahud itu boleh. Jadi kemudian sujud sahwi ini itu dikerjakan, ada kalanya dikerjakan sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Kalau kita ingatnya pada waktu sholat. Tapi kalau misalnya kita nih sholat jamaah, sholat jamaah misalnya, atau masbuk ya, biasanya kan kita itu setelah sholat tiba-tiba diingatkan oleh teman, kamu lebih loh rakaatmu. Udah salam nih. Nah, misalnya kita sholat sama-sama nih, ya, atau misalnya sama-sama masbuk ya, sama-sama masbuk, ya kan sama-sama masbuk. Kadang kalau kita masbuk itu kita lupa nih, waduh, saya tadi ketinggalan berapa rakaat ya, kan sering gitu kan. Nah, kemudian setelah salam kita diingatkan oleh teman masbuk itu tadi, kamu tuh sholatmu lebih loh. Kita kan tadi sama-sama masbuknya datang. Nah, sementara temannya udah salam, dia masih nambah. Nah, kemudian diingatkan sama temannya setelah sholat tuh, kamu tadi lebih sholatnya. Ketika diingatkan itu, dia langsung melakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian ditutup dengan salam kembali. Nah, jadi misalnya saya nih, udah selesai sholat, fil alamin innaka Hamidum Majid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang di sebelah ini yang sama-sama masuk ingatkan, kamu lebih rakaatnya. Maka pada saat itu langsung saya melakukan sujud sahwi 2 kali. Kemudian setelah 2 kali duduk baru salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pas duduk di atas sujudnya yang bacaan itu. Boleh bacaan itu Rabbi ghfirli warhamni wajibutni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Tidak baca juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu hanya untuk membedakan antara sujud pertama dan sujud kedua. Itu namanya tumakninah di situ. Tapi kalau kita itu maaf, sujud sahwi ini hanya berlaku untuk imam dan untuk sholat sendiri. Jadi makmum nggak, pas makmum nggak boleh. Makmum tak boleh. Makmum tak boleh. Untuk ditanyakan ya. Jadi sujud sahwi ini hanya berlaku kalau di sholat jamaah hanya untuk imam. Makmum tak boleh berinisiatif sujud sahwi sendiri. Misalnya dia tadi melakukan sesuatu yang membatalkan sholat ketika dia lupa, kan tadi ada yang itu. Dia lakukan itu ya, dalam sholat berjamaah. Kemudian dia mau sujud sahwi, tak boleh. Kapan dia sujud sahwi? Berarti dia batal. Maka dia harus tetap ikut imam. Makanya sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi beda kalau imam. Kalau imam dia salah, misalnya nih sudah 4 rakaat. Jamaah negur subhanallah, ya, subhanallah. Maka si imam ini kalau posisi badannya sudah berdiri tegak, dia tak boleh kembali. Dia selesaikan sholatnya ya, sampai tasyahud akhir, kemudian dia
sujud sahwi 2 kali, baru dia salam bersama jamaah. Jamaahnya nunggu imam. Jadi kasusnya misalnya imamnya salah lebih rakaat, dia sudah terlanjur tegak. Ya. Misalnya dulu tasyahud, ya. Kemudian dia bangun begini berdiri, sudah tegak begini, sempurna tegaknya. Di belakang jamaah tegur subhanallah, mengingatkan bahwasanya rakaatnya sudah lebih. Maka ketika posisinya tegak, dia harus melanjutkan sholatnya sampai sempurna. Tapi kalau posisi badannya masih seperti ini, belum sempurna tegak, maka si imam harus kembali duduk kembali. Tapi kalau sudah tegak sempurna tak boleh. Nah, ketika imam berdiri melanjutkan sholatnya, menyempurnakan, maka makmum tidak boleh salah. Makmum ada 2 pilihan, boleh salah, boleh menunggu imam. Tapi dianjurkan menunggu imam. Nah, tunggu imamnya sampai dia tasyahud akhir, kemudian sujud sahwi, baru salam bersama imam. Kemudian sujud sahwi ini juga hanya berlaku ketika kita sholat sendirian, tidak berlaku ketika kita makmum. Kita lanjut ya. Bacaan sujud sahwi. Subhana, boleh tulis Latin, subhana malla yanamu wala yashu. Itu bacaan yang disunahkan. Kalau tak hafal boleh membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Seperti bacaan sujud pada umumnya ya. Apa artinya subhana man la yanamu wa la yasu? Maha suci Allah yang tidak mungkin tidur dan lupa. Mungkin tidur dan tetap sujud sahwinya kalau tidak baca doa yang tadi baca. Tidak sujud sahwi pun sah. Tidak membaca itu juga sah. Ingat sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada yang lupa tadi sholatnya di antara 4 hal tadi, tapi kita terburu-buru juga ada hal lain yang harus dikerjakan, maka tidak harus sujud sahwi, langsung salam. Kalau ada hal lain yang harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan, ya, misalnya kita lagi ngasuh anak, ya, misalnya anaknya masih kecil, maka tidak usah sujud sahwi, selesaikan salamnya cepat, urusan. Atau ada kerjaan, selesaikan salamnya cepat, selesaikan kerjaan. Nah, itu terkait sujud sahwi. Oke, sebelum kita lanjut, masih ada pertanyaan? Ya, yang dari Zoom juga silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ada ya? Oke, kita lanjut. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kalau tertelan makanan seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Yang kedua, berbicara dengan sengaja.
Ya. Salam. Iya. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Contoh misalnya, kita kan kebiasaan kalau ada orang salam kita jawab ya, apalagi di rumah. Misalnya suaminya pulang kerja, Assalamualaikum, sholat. Tak sengaja, Waalaikumsalam. Kalau tak sengaja, ya itu tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja berbicara, maka itulah yang membatalkan sholat. Kalau misalnya katanya ada kalau pada kita sholat, dipanggil sama orang tua gitu. Ya. Kalau sholatnya sholat wajib, maka kita tetap melanjutkan sholat. Berbeda kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, ya, karena mematuhi orang tua itu wajib, maka yang sunnah tinggal. Tapi kalau sholat wajib kan tidak. Yang dipatuhi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh. Kalau kita misalnya dipanggil orang tua, maka kita harus melanjutkan sholat. Kecuali dalam hal-hal yang darurat. Misalnya orang tuanya kan sudah sakit parah. Misalnya dipanggil, nah, atau ada apa-apa. Maka kalau dalam hal darurat kita harus membatalkan sholat. Jadi dibatalkan sholat yang sholat, kalau sholat sunnah harus dibatalkan. Nah, kalau dipanggil orang tua, ya, langsung ditinggalin, batal sholatnya. Nanti kalau mau sholat ya ulang lagi dari awal. Nah, tapi kalau sholat wajib, maka kita harus menyelesaikan sholat tersebut. Kecuali tadi darurat, ya, misalnya penting panggilannya. Orang tua misalnya, mohon maaf ya, sudah sakaratul maut misalnya, maka harus kita membatalkan sholat. Jangan pula tunggu selesai sholat, kasihan orang tuanya. Kalau misalnya gimana cara supaya, kan kadang pintu kamar dikunci nih, ya, terus kita lagi sholat gitu, maksudnya kasih tanda kalau kita lagi sholat. Berdahem. Kalau nggak mungkin. Ya nggak ngerti ya. Tunggu aja di doa. Mengeraskan suara bacaan nggak? Mengeraskan suara bacaan. Lihat sholat apa dulu. Kalau sholat yang dia boleh dibolehkan untuk mengeraskan sholat, mengeraskan suara boleh. Nah itu yang kedua ya, berbicara dengan sengaja. Nah, biasa ada orang ketika sholat itu berdehem. Kalau itu tidak ada sebabnya, dia berdehem, maka sholatnya batal. Itu kan ada sebab. Nah, kalau tak ada sebab, batal. Ada orang kebiasaan dikit-dikit, dikit-dikit. Bahkan dia sengaja memang untuk ngode-ngode orang itu pakai nah, itu batal sholatnya ya. Kalau dia kebiasaan itu kayak kebiasaan tidak bisa hilang. Itu kan uzur, namanya uzur itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Itu namanya uzur. Kalau ada uzur, maka itu tidak membatalkan. Nah, tapi kalau memang dia sengaja dengan sadar, ya, dia berdehem atau mengucapkan kata yang sudah mempunyai arti, sengaja dia ucapkan tanpa ada sebab, ya, tanpa ada uzur, maka sholatnya batal. Ya. Itu syaratnya tadi sengaja. Kalau tak sengaja ya diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau mengucapkan dua huruf atau lebih yang tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat. Kalau sengaja mengucapkan, contoh tadi misalnya dengan sengaja mengucapkan, sadar dia sholat, sadar dia kalau menjawab salam itu batal sholatnya. Dia jawab salam orang yang tamunya, maka sholatnya batal. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat
Misalnya lupa niat, ya, lupa niat, itu batal sholatnya. Lupa baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Ya. Lupa sujud, batal sholatnya. Oh iya. Membaca Al-Fatihah 2 kali setelah doa iftitah sah enggak sholatnya? Sah, ya, tetap sah. Yang tak sah kalau tak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah 2 kali setelah doa iftitah, misalnya nih, ya, dia mu'allaf, dia hafal cuma surah Al-Fatihah, dia tak hafal surah-surah pendek setelah Al-Fatihah. Jadi setelah dia baca Al-Fatihah, dia baca lagi Al-Fatihah, enggak apa-apa, sah sholat, tidak merusak sholat. Nah, tapi kalau kita lupa tadi, ya, misalnya kita lupa nih, ya, kan setelah Al-Fatihah seharusnya kita membaca surah pendek atau surah-surah yang lain, tapi kita dengan sengaja atau misalnya kita lupa tiba-tiba baca Al-Fatihah lagi, maka nanti disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi tidak sampai membatalkan sholat. Ini nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaannya, Ustadz, kalau habis mandi besar, apakah setelahnya boleh langsung sholat atau tetap wajib berwudu dulu? Nah, ini kalau wudu itu termasuk sunnah dari mandi, ya. Wudu itu termasuk sunnah dari mandi. Nah, jadi kalaupun kita habis mandi besar, mandi junub, kemudian kita tidak wudu lagi langsung sholat, tetap sah sholat. Tetap sah. Kenapa? Karena kita sudah bersih dari najis, bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Akan tetapi, ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya ketika kita mau sholat disunnahkan untuk berwudu kembali. Kenapa? Takutnya pas kita mandi besar itu kita menyentuh sesuatu yang bisa membatalkan sholat. Contoh kan kalau kita mandi kan kita gosok seluruh anggota tubuh kita, tersentuh bagian tubuh yang bisa membatalkan sholat, maka wudunya batal, sholat mandi junubnya tetap sah. Maka dari itu setelah mandi junub disunnahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena pada saat itu kita sudah hadas kecil. Jadi kalau mau sholat, bagusnya ketika sudah mandi junub itu wudu dulu. Kenapa? Karena ketika kita mandi, kita tidak bisa menghindari menyentuh bagian tubuh kita yang bisa membatalkan wudu. Contoh misalnya menyentuh kemaluan, menyentuh dubur kita, itu batal wudunya. Tapi mandi junubnya tetap sah. Jadi dalam mandi junub itu sudah ada wudu dalamnya. Ya? Kita maksudnya dia tidak berwudu lagi. Jadi dalam mandi junub itu sudah ada wudu. Kalau dia nggak wudu lagi. Kalau dia nggak wudu lagi, selama dia yakin tidak batal wudunya, kan sebelum mandi junub kan disunahkan wudu. Nah, disunahkan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kemudian setelah itu baru kita mandi junub untuk menghilangkan hadas besar. Seketika hadas besar itu, mandi junub itu, kita yakin bahwasanya wudu kita yang tadi tidak batal, maka boleh melanjutkan sholat. Tapi kita ragu tadi, udah wudu saja. Nah, berbeda misalnya kalau kita mandi junubnya di kolam renang, langsung nyemplung. Nah, itu kita bisa kita meyakini bahwasanya kita tidak menyentuh bagian tubuh kita yang bisa membatalkan wudu. Tapi beda kalau kita mandi, bisa jadi tersentuh atau kita mungkin kencing ketika mandi junub, kan bisa. Dan ingat, ketika mandi junub itu kalau kita kencing tidak membatalkan mandi junub kita. Tetapi kita posisinya sedang hadas kecil, hadas besarnya sudah hilang karena mandi junub. Nah, maka dari itu ketika kita mau sholat disunnahkan ya untuk berwudu kembali. Tapi kalau kita yakin tadi itu saya sudah batal wudunya, maka harus wudu kembali. Ya, tapi kalau kita yakin tidak batal wudunya, ketika wudu yang kita pakai sebelum mandi junub tadi tidak batal, maka langsung sholat boleh.
Yang ada lagi ya? Tadi kan dia nanya yang Al-Fatihah 2 kali, terus dia nanya lagi kalau cuma baca Bismillah langsung surat pendek, itu gimana Ustaz? Satu lagi Ustaz, kalau cuma baca Bismillah langsung surat pendek tidak sah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali membaca surah Al-Fatihah. Jadi tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah kalau dia hafal surah Al-Fatihah. Tapi bagi mu'allaf ya cukup dia hafal cuma Bismillahirrahmanirrahim, sudah Bismillah aja itu jadi Al-Fatihah. Nah, tapi bagi yang sudah hafal ya, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Ini dari Falisa. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita jawab ya. Yang keempat, banyak melakukan gerakan, nah, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi banyak melakukan gerakan ini termasuk perkara yang membatalkan sholat sengaja maupun tak sengaja. Banyak melakukan gerakan garuk begini tak sengaja lupa, wah kan batal sholatnya kalau banyak gerakan, tetap batal. Iya, ulang lagi dari awal. Tapi tidak membatalkan wudhu, hanya membatalkan sholat. Jadi banyak melakukan gerakan kalau dilakukan sengaja maupun tak sengaja itu bisa membatalkan sholat. Kalau misalnya kita bersihnya beberapa kali itu gimana? Karena kan kalau bersih kita otomatis untuk bisa tahan. Iya. Itu bisa dihindari tidak? Tidak bisa dihindari, uzur namanya. Jadi uzur itu sesuatu yang tak bisa dihindari, tetap sah. Jangan pula sengaja kan dikorek hidungnya biar bersin, ada juga seperti itu. Jadi kalau bersin misalnya 3 kali berturut-turut, 4 kali berturut-turut kan seperti itu. Ada yang orang alergi ya, alergi debu misalnya, tidak apa-apa selama tidak disengaja. Kemudian yang kelima, tertawa. Kan biasanya kalau kita masih usia-usia remaja, usia sekolah kan sering tuh temannya sholat digangguin, ya nggak? Sering kan? Bahkan di usia segini pun mungkin masih sering gangguin. Ya. Kalau dia ketawa terbahak-bahak maka itu batal. Tapi kalau cuma senyum, tahan tawa sampai tersenyum begitu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau dia tahan sambil goyang-goyang begini sudah badannya itu batal sudah. Dan ada memang teman yang usilnya seperti itu. Kalau belum batal sholat temannya itu ya belum tenang hatinya. Balas dendam. Ya apalagi kalau dia diganggu, ditunggulah sholat saya ganggu juga kamu. Ya. Jadi kalau ketawa batasannya itu yang tidak membatalkan senyum. Ya, tapi kalau sudah ketawa sampai mengeluarkan suara, sampai menggoyangkan tubuh, ya tidak mengeluarkan suara, tapi sudah terbahak-bahak begini-begini, ya itu sudah batal ya. Apalagi kayak gitu sudah mengeluarkan suara itu sudah batal. Kemudian yang keenam, tidak berurutan dalam melaksanakan salat. Ya misalnya dia sholat duhur dulu, kemudian kemudian subuh, dia tidak atur waktunya. Contoh misalnya sholat asar, ya, misalnya sholat asar, kemudian dia tadi sengaja tidak sholat duhur, dia mau qadha nih sholat duhurnya di asar, dia sholat duhur dulu, padahal seharusnya dia sholat
sholat asar. Kenapa? Karena yang wajib sholat asar dulu. Atau misalnya sengaja dia waktu duhur dipindahin ke asar, asar pindahin ke duhur. Maka tidak boleh, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Kemudian makna lain dari tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat itu misalnya ya dia sujud dulu baru ruku, sengaja dia sujud dulu baru ruku, baru tasyahud, baru sujud, pokoknya diacak-acak sama dia, batal ya. Ini semua orang tahu insyaallah. Yang ketujuh, tidak menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat. Ini khusus bagi orang yang tahu arah kiblat. Kalau tidak tahu ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya cukup ketika kita misalnya punya kompas atau alat apapun yang bisa menentukan kiblat. Ketika kita bisa menentukan cukup pada saat takbiratul ihram menghadap kiblat. Misalnya di kereta api, kita tidak bisa nih menentukan kiblat. Bergerak kereta apinya kan, tapi masih ada kemungkinan nih, masih bisa lah memungkinkan untuk menentukan kiblat. Nah, pada saat sudah menghadap kiblat keretanya dan posisi badan kita, maka disitulah kita takbiratul ihram. Itu di saat kita masih memungkinkan menentukan kiblat. Kalau tak memungkinkan lagi menentukan kiblat, maka sudah sholat menghadap mana saja. Kalau misalnya kan kadang tuh arah kiblatnya tuh nggak ada ya. Tapi kita udah tahu kiblatnya sebelah situ, cuman tuh nggak pasti urusan gara-garanya gitu. Yeah. Dia harus kayak gini, tapi dia lurus gitu. Kalau ada yang mengingatkan, segera mengarahkan tubuhnya menghadap kiblat. Tapi kalau ini dalam arti sengaja ya, sengaja tidak menghadap kiblat, ya, yang dia maksud apa istilahnya, bikin eksperimen, gimana nanti akibatnya dalam kehidupan saya kalau tidak menghadap kiblat. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Misalnya di satu tempat, ya, di masjid atau kalau di masjid insya Allah tahu lah. Bahkan di masjid sendiri kadang ada orang tidak tahu ya. Kalau dia bukan jamaah tetap biasanya tidak tahu. Atau di kantor, atau misalnya di bandara, kita tidak tahu arah kiblat, tidak ada kompas, sudah kita ikhtiar saja. Wah, kira-kira di mana ini kiblatnya? Sudah. Tapi kalau kita tahu arah kiblatnya, maka ketika kita tidak menghadap kiblat, maka sholatnya batal. Delapan, terbuka aurat. Yang ke-8, terbuka aurat. Jadi ketika kita sholat, ya, kemudian aurat terbuka secara tidak sengaja terbuka auratnya, maka segera ditutup. Ya, segera ditutup. Tapi ingat tadi gerakannya tidak boleh gerakan yang menunjukkan bahwasanya itu tidak sholat. Biasanya kalau menanya gerakan besar nggak sih? Begini, kalau roh melorot, mohon maaf, kalau di dalam masih ada pakaian, ya, itu kan belum terbuka aurat. Ini kasusnya kalau terbuka auratnya. Apa aurat perempuan dalam sholat? Muka dan dua telapak tangan, sudah. Gimana? Celana jeans. Ya di situ kan sudah nampak lutut tubuh. Nah itu tidak dibolehkan dalam sholat. Nah, diusahakan lutut tubuh itu tidak nampak. Nah, contoh misalnya kasusnya biasanya ini yang laki-laki ya yang kena ya. Dia baju kaos ketika sholat. Maka ketika dia nampak di belakang itu segera ditutup. Usahakan segera ditutup. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, itu dimaafkan ketika yang nampak itu cuma sedikit. Ya, nampak cuma sedikit, maka itu dimaafkan. Tapi kalau nampak sudah banyak sampai sini pinggangnya di atas terbuka, udah.
Misalnya dia pakai olahraga, sholat itu batal. Misalnya perempuan lagi sujud, ya sujud kan pakai kipas angin misalnya sholat, terbang segera ditutup. Gerakannya itu meskipun besar, karena ada uzur tadi, ya ingat kalau ada uzur tidak batal, segera ditutup. Ya kalau sudah tahu terbang begitu ya, cari cara supaya terbuka. Kemudian yang ke-9, mengalami hadas kecil atau besar. Sengaja atau enggak sengaja ya? Iya. Jadi beda antara hadas dengan najis ya. Hadas itu sifatnya, najis itu bendanya. Mengalami hadas kecil atau besar, misalnya kentut dalam sholat batal. Ini tidak ada bendanya, tapi kita berhadas namanya. Kenapa? Karena ada keluar sesuatu dari dua lubang itu, entah lubang kemaluan atau lubang dubur kita. Kalau keluar sesuatu dari situ, maka batal sholatnya. Kalau menahan, Ustaz? Menahan hukumnya makruh. Misalnya sesak kencing, udah rakaat terakhir, kan tanggung. Rakaat terakhir udah. Maka ketika menahan itu hukumnya makruh. Sebaiknya ya dibatalkan. Tapi kalau mau dilanjutkan ya tadi itu makruh jatuhnya ya. Baik. Kemudian yang ke-10, tersentuh najis. Tersentuh najis pada badan pakaian dan tempat sholat. Nah, perlu diperhatikan ada najis ya yang dimaafkan. Ketika kita sholat terkena najis tersebut, maka sholatnya tetap sah. Ada najis yang tidak dimaafkan. Silahkan dicatat najis yang dimaafkan. Terbagi menjadi 4. Najis yang dimaafkan terbagi menjadi 4. 1, najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan baik ketika mengenai pakaian, maupun ketika mengenai air. Ya, contoh misalnya bangkai cicak ya jatuh di air, maka itu tidak termasuk najis yang dimaafkan, maka airnya tidak boleh dipakai wudhu. Darah, hanya ada darah tumpah di tempat kita mau wudhu itu, maka tidak sah. Atau pakaian kita kena darah yang banyak sekali, maka tidak sah, tidak dimaafkan najisnya ya. Yang kedua, najis yang dimaafkan ketika mengenai air maupun pakaian.
Contoh misalnya percikan air kencing. Percikan air kencing, kalau ini terkena pakaian ataupun terkena air yang akan kita mau wudu, maka airnya tidak najis ini termasuk yang dimaafkan. Maka air yang kita pakai wudu itu masih suci dan mensucikan. Ini syaratnya percikan ya. Namanya percikan itu ya tidak bisa dihindari. Ya, meskipun takarannya tidak sampai 2 kullah. Nah, kalau itu yang kena adalah percikan ya, yang tidak bisa dihindari ya tidak apa-apa. Yang kita tidak bisa lihat. Tapi kalau jelas-jelas kita lihat percikan itu banyak yang kena air yang mau kita wudu, maka airnya tidak suci lagi. Ini syaratnya percikan yang tidak bisa terhindari dan tidak nampak oleh kasat mata. Ketiga, najis yang dimaafkan ketika mengenai pakaian. Tapi tidak dimaafkan ketika mengenai air. Nah, misalnya ada darah ya di tangan kita sedikit sekali. Kalau itu mengenai pakaian, maka pakaian yang kita pakai masih sah untuk sholat. Nah, misalnya kita ada luka di sini, kemudian berdarah, nampak pas sholat. Itu ada darah ya. Maka pakaiannya tetap boleh dipakai sholat, sholatnya tetap sah. Tetapi kalau darah meskipun sedikit, meskipun cuma setetes saja ya, atau di bawahnya, kalau dia kena air yang di bawah 2 kullah ya, 2 kullah, maka air tersebut menjadi najis. Air ya. Jadi ini tidak najis, dimaafkan kalau mengenai pakaian, darah yang sedikit itu. Tapi kalau mengenai air, maka airnya menjadi najis. Meskipun airnya tidak berubah rasa, warna ya, dan bau. Nah, syaratnya tadi airnya tidak sampai 2 kullah. Ya? Darah hewan ya. Nanti di sini ada. Yang terakhir. Kalau airnya di bawah 2 kullah. Kalau airnya di bawah 2 kullah ya, kalau dia kena darah meskipun sedikit sekali, airnya menjadi najis. 2 kullah itu kemarin berapa? 275 liter ya, kalau tidak salah. 275 liter air. Tapi kalau sudah di atas 275 liter kena sedikit darah, maka tetap suci airnya. Suci dan mensucikan. Yang keempat, najis yang dimaafkan ketika mengenai air, namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian. Jadi yang keempat ini najis yang dimaafkan ketika mengenai air, namun tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian. Contohnya adalah semua bangkai binatang
yang tidak memiliki darah pada saat hidupnya. Seperti nyamuk. Nyamuk itu kan aslinya tidak punya darah kan? Nah, aslinya nggak punya darah, kecuali sudah dihisap darah kita. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana tadi? Darah binatang seperti nyamuk misalnya. Kalau nyamuk itu tadi kan darah manusia. Kalau darahnya itu ya selama tidak banyak tadi, maka tetap sah. Pakaian yang kita pakai tetap sah. Kalau misalnya hewan yang punya darah, contoh apa? Misalnya darah kucing, tetap sah selama darahnya sedikit, tidak banyak tadi. Nah, kalau sudah banyak, maksudnya dalam ukuran umumnya budaya kita, itu banyak itu. Kalau kita bisa mengatakan itu sedikit, tetap. Jadi ukuran banyak dan sedikit itu sesuai dengan budaya setempat. Nah, ini yang keempat, ini yang sering kita kena di sini ya. Jadi seperti nyamuk itu kan tidak punya darah, kecoa, semut. Nah, semut kalau ada di baju, ya, ada di baju kita ini, kita sholat maka sholat itu tidak sah. Ini najis yang tidak dimaafkan ketika mengenai pakaian, tapi dimaafkan ketika mengenai air. Kenapa? Karena dia termasuk bangkai, maksudnya semut mati. Semut hidup enggak. Kalau hidup dia tidak najis. Jadi bangkai yang suci itu cuma dua, bangkai ikan dan belalang. Itu yang suci. Selainnya, selain bangkai ikan dan belalang, semuanya najis. Maka dari itu ketika ada bangkai nyamuk di baju, kita sholat dan kita lihat dan kita tidak segera membuangnya, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena itu termasuk najis yang tidak dimaafkan. Nah, berbeda halnya ketika misalnya ada kecoa jatuh di air yang tidak sampai 20 lah, maka tidak apa-apa, suci ya. Cicak, pertanyaannya cicak hewan yang punya darah apa enggak? Nah, coba cicak punya darah enggak? Ya, sudah pernah belah? Hah? Nah, ada darahnya ya. Jadi kalau cicak itu jatuh ke air, ya, maka airnya najis. Kenapa? Karena dia hewan yang berdarah. Nah, tapi kalau ada penelitian terbaru mengatakan cicak tak berdarah, maka dia dimaafkan. Jadi kalau nyamuk, ingat tadi hewan yang tidak mempunyai darah ketika dia hidup, ya, memang bawaannya tidak punya darah seperti kecoa tadi, kemudian semut, nyamuk, apalagi di sini kutu rambut dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mati, ingat sudah mati dan kena pakaian kita, ada di pakaian kita, maka segera kita buang. Kalau tidak kita buang, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena pakaian kita ada najisnya. Kalau tak nampak tak apa-apa. Misalnya lagi sholat nih, kan? Lihat di kantong, misalnya biasanya kan di tempat-tempat seperti kantong ada semut ini, sudah buang cepat. Semutnya mati. Kalau semutnya masih hidup, udah biarkan aja. Atau lengket di pakaian, ada nyamuk misalnya, nyamuk mati di pakaian kita kan, udah segera kita buang. Kalau kita tidak buang, sholatnya tidak sah. Kalau rambutnya kutuan? Ya. Rambutnya kutuan, syaratnya kutunya sudah, kalau sudah mati ya berarti dia kan nggak tahu ada yang mati. Ingat, kalau dalam fikih ya, segala sesuatu yang tidak kita ketahui itu tidak dikenakan hukum. Nah, itu. Tapi kalau sudah tahu dia ada yang mati, ditaruh, dibiarkan di situ, nah itulah lain ceritanya. Ya. Jadi itu ini yang sering, yang keempat ini yang sering kita salah ya. Dianggapnya semut, kan semut tak najis. Padahal semua bangkai binatang kecuali ikan dan belalang hukumnya najis ya. Jadi bangkai binatang yang halal dimakan dan tidak najis cuma dua, ikan dan belalang.
Ya, termasuk ikan. Nah, dia termasuk hewan laut ya. Nah, pada umumnya hewan laut itu bangkainya halal. Ya, bulu babi termasuk hewan laut halal, bangkainya. Dimakan pun halal. Jadi ada namanya hewan dua alam. Ya. Dilihat kalau dia lebih lama di darat maka haram. Tapi kalau dia condongnya hidupnya di laut terus lama, lebih lama, kalau dia lama di darat dia mati, ya maka ini halal. Tapi kalau dia hidup lama di darat nggak masalah, maka ini yang haram. Seperti itu. Contoh misalnya buaya. Buaya kan, buaya itu kan mau hidup di air mau di darat dia sama aja, dia tetap akan bertahan. Ikan lele, kalau ikan lele dia bisa bertahan beberapa jam di darat, tapi kalau satu hari sudah tak bisa. Jadi ukurannya apa? Kalau hewan yang bisa hidup di dua alam itu lebih condong kemana? Kalau dia lebih condong kepada air maka halal. Tapi kalau dia lebih condong kepada yang di darat atau seimbang, dia bisa hidup di darat lama, di air lama, maka ini yang lain jatuhnya halal. Seperti kepiting. Kepiting memang bisa lama di darat ya. Tapi kalau tidak ketemu air lama-lama mati juga. Jadi semua bangkai binatang laut itu hukumnya halal, kecuali bangkai kapal. Ya, lanjut. Tersentuh najis pada badan, pakaian dan tempat sholat. Kalau mukena, kan karena mukena tuh bisa kita lupa bahwa mukena di masjid itu ada mukena atau di musola itu. Nah mukenanya itu bernoda, terus bernoda aroma juga udah nggak wajar. Iya. Tak ada mukena lain. Tak ada mukena lain cuma itu mukenanya, tapi dia bernoda terus baunya juga ya bau gitu. Kalau tak ada mukena lain pakailah. Selama kita yakin tidak ada najisnya. Ukurannya kan gini, oh ini disimpan di masjid untuk sholat, pasti suci, meskipun baunya sudah tidak nyaman, kemudian sudah banyak nodanya. Tapi kalau sudah jelas itu ada noda darah banyak bukan sedikit, banyak, maka jangan dipakai. Kalau bernoda bukan darah bisa, kopi di situ nggak apa-apa. Ya. Setiap sholat itu saya tuh selalu baring di dekat tempat sholat di sejadah itu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Selama bisa dipastikan tidak ada najis, tidak masalah. Karena ada di kadang dari tempat pasirnya. Terus dia juga ke tempat sejadah saya lagi. Iya. Tahu ada najisnya? Tidak tahu. Nah maka tidak apa-apa. Kalau tahu sudah, barusan misalnya barusan ya, langsung ke tempat sholat sudah. Ganti cepat. Jadi kalau sudah tahu, oh ini hewannya ini barusan buang air, misalnya entah kecil atau besar, kemudian datang ke tempat sholat kita, menyentuh pakaian kita atau menyentuh tempat sholat kita, maka sudah segera. Sebelumnya dia sudah menjelajah nggak masalah. Ya. Yang ke-11 berubah niat. Berubah niat atau merusak niat. Contoh misalnya berubah niat atau merusak niat. Kita sholat duhur, ya, tapi niat sholat asar. Sholli fardal asri arba rakaatin mustaqbil kiblati ma'munan Allahu akbar. Kemudian pertengahan sholat hadisnya niat sholat asar. Nah, kemudian dia rubah niatnya di situ di pertengahan sholat itu, meskipun belum baca Al-Fatihah. Kalau dia rubah setelah takbiratul ihram batal sholat. Udahlah rubah aja di sini. kalau nggak dirubah? Kalau nggak dirubah itu batal. Dirubah nggak dirubah itu batal. Kalau dia ingat, ya. Kalau dia ingat. Atau misalnya merusak niat. Nah, contoh merusak niat. Nanti ini kalau Allahu Akbar, ini kan misalnya sesak nih ya, sesak.
mau wukuf misalnya, nanti kalau saya nggak mau wukuf dulu lah, sholat dulu lah, nanti kalau saya kentut, saya akan membatalkan sholat saya. Itu namanya merusak niat. Kalau sebelum sholat sudah terbersih di hatinya seperti itu, sholatnya tidak sah. Misalnya Allahu Akbar, nanti kalau kentut nih udahlah, batal sholat saya, baru saya batalkan. Tapi kalau masih bisa saya tahan, lanjut. Nah, itu sudah batal sholatnya. Maka kalau yakin tahan, sudah tak usah niat apa-apa, tahan aja pokoknya. Atau misalnya begini, contoh, sholat wajib ya, ini sholat fardu. Ini ada tamu penting mau datang misalnya. Nanti tadi acara lamaran nih, tamu penting mau datang. Nanti kalau datang dia, saya batalkan sholat. Karena udah mepet misalnya, datangnya habis duhur, sementara belum sholat duhur, dan sholat duhur lah, mumpung masih 5 menit lagi sampai. Terus di hatinya begini, nanti kalau dia datang, udah saya batalkan sholat saya. Kalau sudah terbersih di hati seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Enggak, tidak membatalkan wudhu. Ini yang kita bahas ini hanya membatalkan sholat, tidak ada yang membatalkan wudhu. Itu namanya berubah niat. Sudah berniat untuk merubah niat juga bisa membatalkan sholat. Jadi kalau contoh kasus pertama tadi, kita salah niat, maka kita mengulang sholat dari awal. Jangan merubah niatnya di pertengahan sholat, tidak boleh. 12. Mengucapkan salam secara sengaja. Tadi mengucapkan salam secara sengaja. Yang terakhir, mendapatkan air bagi yang sholatnya menggunakan tayamum. Mendapatkan air bagi yang sholatnya menggunakan tayamum. Jadi yang sholat dengan tayamum, misalnya dia sudah rakaat kedua, kemudian dia dengar air di kamar mandinya jalan, maka sholatnya batal pada saat itu. Atau misalnya dia dengar anaknya, air hidup, nah, batal tuh, batal ya. Tapi kalau dia sudah selesai mengerjakan sholat, kemudian nyala air, maka dia tidak wajib mengulang sholatnya. Jadi syaratnya itu ketika dia sedang sholat, kemudian ada informasi atau dia mengetahui bahwasanya air sudah nyala, air sudah jalan kembali secara normal, maka pada saat itu juga sholatnya batal, meskipun sudah fil alamina innaka hamidum majid. sudah detik terakhir kan, tasyahud akhir, nah nyala air, nggak batal. Tapi kalau sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bunyi air di kamar mandi jalan, itu tidak usah diulang. Kenapa? Karena sudah selesai sholat. Kemudian ada tambahan sedikit ya. Kalau di sini cuma 13. Eh, 14 tambah saja. Mendahului atau tertinggal oleh imam dalam 2 rukun fi'li. Ya, mendahului atau tertinggal imam dalam 2 rukun fi'li. Kalau mendahului jelas lah ya, sudah. Nah, kalau mendahului ini, kalau cuma 1 rukun fi'li, misalnya kita ruku, ya, ruku begini.
Imam belum bangun, kita udah bangun duluan gini, itu masih sah. Mendahulunya satu rukun. Tapi kalau sudah dua rukun mendahulunya langsung dia sujud, imamnya masih rukun. Nah, dia bilang lama kali lah imamnya, langsung dia sujud. Batal. Katanya udahlah, nanti saya tunggu di sujud aja. Ya. Atau lagi ruku imamnya kan, udah cepat dia kan, karena tak mau lama-lama, tahu dia imamnya tua, lama gerakannya lambat, udah dia bangun duluan, kemudian dia kalau bangun ini iktidal masih belum batal. Nah, tapi kalau dia sudah sujud kemudian imamnya masih ruku, ini kan sudah dua rukun dia dahulu imam, maka salatnya batal. Atau yang kedua, dia tertinggal imam dengan dua rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan. Nah, misalnya imamnya sudah sujud, dia masih baca Al-Fatihah, kan sudah tertinggal kedua rukun. Yang pertama ruku, yang kedua i'tidal, itu rukun fi'li. Imamnya sudah sujud, dia masih baca Al-Fatihah, maka batal salat. Maka dari itu kalau kita masih tertinggal satu rukun fi'li, masih sah salatnya. Jadi kalau imam sudah ruku, ya, kita kan tertinggal 3 rukun tuh. Yang pertama niat, kita ketinggalan kan? Tapi ini rukun qauli, ya, rukun yang berupa perkataan. Nah, rukun yang kedua kita ketinggalan Al-Fatihah. Yang kedua kita ketinggalan takbiratul ihram. Yang ketiga kita ketinggalan Al-Fatihah. Ini kita ketinggalan rukun, tapi rukun qauli, rukun yang berupa perkataan. Maka kita masih dapat 1 rakaat ketika imam ruku. Tapi kalau imam sudah bangun dari ruku, maka sudah ketinggalan lebih dari 4 rukun. Jadi itu tambahannya. Ini syaratnya dengan tanpa uzur. Kalau ada uzur, misalnya dia punya penyakit, lambat geraknya, tertinggal 2 rukun, tidak masalah. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nanti kita lanjut lagi tentang waktu-waktu yang diharamkan sholat. Insyaallah 2-3 kali lagi ya sholat. Kita maunya sholat sendiri. Alasannya? Gimana? Misalnya dia tuh bekerja gitu, mampir ke masjid gitu. Imamnya udah ketinggalan 2 rakaat lagi udah jalan sholat, terus dia sholat sendiri. Maka sholatnya tetap sah, tidak masalah. Tapi dia tidak dapat keutamaan sholat jamaah. Yang tidak boleh itu kalau ada 2 jamaah dalam satu masjid. 2 imam tak boleh. Maka bisa jadi yang kedua ini batal sholat. Itu dilarang. Ada 2 imam dalam masjid secara bersamaan. Misalnya ini beda mazhab, kelompoknya udahlah, kita bikin sesuai mazhab kita masing-masing. Ya. Sekarang kayak gini nih, kadang ada masjid yang kan jauh jarak antara yang dia sama wanitanya gitu. Terus kadang-kadang kan imamnya membacakan takbir sejahtera itu nggak ada bedanya gitu Ustaz. Jadi panjang pendeknya nggak ada bedanya. Jadi dia tuh nggak tahu ini tasyahud atau apa gitu ya. Sujud ruku atau sampai mana gitu. Itu gimana ya Ustaz? Ya, caranya konsentrasi. Jadi untuk mengetahuinya kita lihat anggota kita, maksudnya yang bersama-sama kita jamaah itu, kita perhatikan dia itu bagaimana. Ada banyak juga seperti itu. Maksudnya kenapa cuma sendiri terus kan ceweknya ini sampai mana? Iya, kita jadi mikir sendiri gitu Ustaz, beneran nyaman itu tuh karena kan jauh kan tertutup juga Ustaz. Iya. Kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu misalnya nih, ya misalnya tadi tasyahud awal misalnya kan, itu biasanya kena di situ kan, tasyahud awal. Tahu
dia berdiri, sementara imamnya lagi tasyahud nih. Ya tidak masalah kalau kita tidak tahu. Kita ikut imam saja. Tasyahud awal kita tadi kan sunnah hukumnya. Ya, kita tak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh imam. Jadi setiap bacaan-bacaan sholat ya, yang kita lupa dan kita tidak tahu itu ditanggung oleh imam. Jadi ikhtiar aja kalau misalnya perempuan, khususnya yang perempuan tidak tahu ini sudah rakaat keberapa. Ya, sementara nada takbirnya sama semua. Mau tasyahud awal, tasyahud akhir, mau berdiri langsung sama aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama. Maunya kan kalau tasyahud misalnya mau duduk tasyahud itu kan biasanya nadanya beda. Allahu Akbar. Nah, itu kan tahu. Tapi kalau datar saja Allahu Akbar, apalagi dipanjangkan Allahu Akbar. Berasa harusnya duduk. Udah kita ikhtiar yang kita tahu saja. Kalaupun pas sholat kita sadar, wah orang ternyata duduk, nah, saya berdiri, sudah nggak apa-apa. Nah, lanjutkan. Masih ada? Di Zoom juga ada lagi. Nah, ini ada satu kayaknya apa? Nggak ada ya? Kalau tidak ada? Apa? Wudu. Nah. Kita itu harus 3 kali ya. Terus kalau kan boleh 1 kali juga ya. Boleh. Tapi kalau misalkan nih pas telinga kita 1 kali, terus pas kepala nanti kita 3 kali gitu. Beda-beda itu salah. Tidak membatalkan wudu. Boleh. Kalau yang lebih dari 3 kali itu tidak membatalkan wudu, tapi kata Rasulullah kita termasuk orang yang zalim. Lebih dari 3 kali ya. Nah, misalnya cuci muka sampai 10 kali. Tak boleh. Nah, itu kata Rasulullah termasuk orang zalim. Kenapa? Karena buang-buang air mubazir. Tapi kalau misalnya satu di sini ya, orang 1 kali aja, telinga 3 kali, enggak berurutan ya. Nah, maksudnya di sini 3, di sini 1, tidak masalah. Nah, beda halnya dalam bacaan sholat. Bacaan sholat kan misalnya sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu mau lebih dari 3 kali, mau 10 kali tidak apa. Lebih bagus ya. Boleh lebih dari 3 kali. Misalnya ada imam yang lama kali sujudnya ya, maka kita daripada kita menghayal nunggu imam, ya lebih baik kita baca subhana rabbiyal a'la bihamdi sampai imamnya bangun dari sujud. Jadi kalau bacaan salat boleh lebih dari 3 kali. Nah, kalau tambah barakatuh itu pada salat jenazah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salat biasa, salat fardu, salat sunnah biasa selain salat jenazah cukup assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang wajib itu hanya salam pertama. Salam kedua itu hukumnya sunnah. Maka dari itu kalau kita masbuk nih, imam sudah salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri tidak apa-apa. Jangan nunggu sampai salam kedua. Kenapa? Karena salam kedua itu hukumnya sunnah. Kan tidak batal salatnya. Maksudnya boleh nunggu salam kedua imam baru kita berdiri. Tapi kalaupun ada yang misalnya assalamualaikum warahmatullahi, dia berdiri menambah rakaat tinggal, tidak apa-apa, langsung masbuk dia. Tapi kalau dia nunggu sampai imamnya selesai salam kedua, ya tidak apa-apa juga. Yang salah itu kalau dia ikut salam dan tidak mengganti rakaat yang dia tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tidak menemukan riwayatnya dan saya tidak berani mengatakan dia tidak apa-apa. Tapi dari dulu tuh pas ngaji tuh diajarin gitu Ustaz. Iya. Pas kecil gitu. Jadi kayak itu berarti nggak usah gitu Pak. Enggak. Kalau masalah sahnya tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena rangkaian sholat sudah selesai. Prakteknya begini, assalamualaikum warahmatullahi, terus baca doa. Enggak, Pas setelah salam pertama kan,
baru baca doa kan? Iya, terus ada salam dulu juga ada. Sholatnya sah. Kenapa? Karena sudah selesai dengan salam pertama. Yang tidak boleh itu yang sebelum salam. Salam pertama. Kalau sudah selesai salam pertama, berarti rangkaian sholat kita itu sudah selesai. Maka semuanya sudah sah. Mau dia zikir setelah sholat, mau dia tidak zikir setelah sholat, tidak ada hubungannya dengan sholat. Kan kita biasanya ribut, ngapain zikir setelah sholat, ngapain? Kan tidak diajarkan oleh Nabi katanya zikir setelah sholat. Yang penting kan tidak ada hubungannya dengan sholat. Yang pertama. Yang kedua, zikir itu kan bukan sesuatu yang haram dalam agama. Yang salah itu kalau kita menganggap bahwasanya kalau tidak zikir setelah sholat, sholatnya batal. Itu yang salah. Tapi kalau kita setelah sholat mau zikir ataupun tidak ada masalah. Dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Yang salah itu kalau kita beranggapan, oh kalau habis sholat itu tidak zikir, tidak sah sholatnya. Itu salah itu. Ya. Terus kalau habis sholat dengan imam harus berdoa bersama, iya sunnah. Mau doa bersama baik, mau tidak berdoa juga baik. Tapi kalau lebih baiknya berdoa bersama. Kapan lagi kita berdoa bersama dengan imam sama-sama? Ya. Bisa jadi doa saya tidak dikabulkan. Tapi di jamaah yang lain yang aminkan amin bisa jadi dikabulkan. Kalau kita sendiri, apakah punya jaminan doa kita dikabulkan? Tidak kan? Ya, cuma gitu, jangan saling menyalahkan ya. Baik, kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.